Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, selamat pagi, salam sehat selalu ya. Semoga kita semua senantiasa bisa mensyukuri kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Pak Aziz akan menyampaikan sebuah materi akidah, yaitu tentang sebuah virus yang bisa merusak akidah kita sebagai seorang mukmin ya. Apa itu virusnya? Nama virusnya adalah virus TBC. TBC itu kepanjangannya adalah T-nya itu tahayul, P-nya bid'ah, C-nya itu khurafat. Langsung saja untuk yang pertama yaitu T, tahayul. Apa itu tahayul? Tahayul itu berasal dari bahasa Arab, yaitu takhayyala yatakhayyalu takhayyulan, yang artinya adalah angan-angan ya. Khayalan. Ini tahayul. Secara istilah yaitu mengaitkan sesuatu kejadian yang aneh dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama. Itu tahayul ya. Contohnya apa? Ya, contohnya itu umpamanya ada gelas pecah, kayak di sinetron gelas pecah. Wah, ini jangan-jangan terjadi sesuatu dengan ini. Kalau ada gelas pecah seperti ini pasti terjadi sesuatu dengan keluarganya. Nah, ini contoh lagi, umpamanya kok kita ketiban atau kejatuhan kotoran cecak, itu katanya kita mau dapat rezeki yang banyak. Kalau mata kiri kita itu kedutan ya gerak sendiri ya, berkedut ya, itu katanya juga mau dapat rezeki ya, dan lain sebagainya ya. Itu contoh tahayul. Tentunya di masyarakat kita ya, karena dulu nenek moyang kita itu mempunyai paham animisme dan dinamisme, itu pasti masih banyak sekali ya contoh-contoh perbuatan tahayul yang masih ada di masyarakat kita semua ya. Oke, itu yang pertama, tahayul. Yang kedua itu adalah bid'ah. Bid'ah itu secara bahasa itu artinya adalah membuat sesuatu yang baru ya. Membuat sesuatu yang baru, inovasi. Nah, inovasi dalam akidah itu ya nggak boleh ya. Inovasi dalam akidah itu nggak boleh, nggak diperbolehkan. Inovasi dalam ibadah mahdhah itu juga tidak diperbolehkan ya. Ibadah yang bersifat mahdhah. Nah, kalau kita melakukan inovasi dalam ibadah mahdhah, berarti kita sudah melakukan suatu perbuatan bid'ah. Inovasi tersebut bisa saja dengan cara menambah-nambahkan atau mengurangi ya, ketentuan dalam ibadah mahdhah ya. Contoh sholat ya. Sholat nggak perlu sujud, nggak perlu ruku ya. Cukup berdiri saja, cukup bacaannya dibaca saja. Nah, itu seperti itu termasuk bid'ah. Atau menambah rakaat sholat ya, subuh dilakukan 3 rakaat, nah, itu nggak boleh ya. Itu contoh perbuatan bid'ah. Nah, di masyarakat kita itu juga masih sering terjadi perilaku bid'ah ya. Di antaranya mewajibkan syukuran 7 hari, bukan syukuran, mewajibkan selamatan 7 hari ya.
7 hari ketika ada keluarga yang meninggal. Itu termasuk, kalau kita mewajibkan itu termasuk perilaku bid'ah. Karena kita sebagai seorang muslim ya, itu punya keyakinan bahwa mendoakan orang tua atau mendoakan keluarga kita yang meninggal itu tidak harus di hari ke-1 sampai ke-7, kapan saja, bahkan setiap habis sholat kita diperintahkan untuk senantiasa mendoakan kepada orang tua kita atau teman-teman kita atau guru-guru kita yang sudah meninggal. Itu bid'ah ya. Bid'ah itu menambah-nambah atau mengurang-urangi ya ibadah mahdoh atau melakukan inovasi dalam ibadah mahdoh. Itu tidak boleh ya. Sholat jenazah ada ruku, ada sujudnya, itu enggak boleh ya. Itu termasuk perbuatan bid'ah. Terus yang ketiga C itu khurafat ya. Khurafat ini mirip dengan tahayul, tapi ini sangat lebih berbahaya daripada tahayul karena ini bisa lebih merusak terhadap akidah kita ya. Bisa kita jatuh kepada sebuah kesyirikan ya. Khurafat itu mempercayai ya adanya sesuatu yang bisa mempengaruhi terhadap kehidupan manusia. Contoh perbuatan khurafat adalah umpamanya percaya terhadap jimat. Wah, kalau kamu pakai jimat ini, insya Allah kamu akan selamat ya. Akan selamat. Kalau kamu percaya dengan jimat ini, ya, kamu punya jimat ini, insya Allah nanti rezeki akan mengalir kepada kamu tanpa henti. Kalau kamu percaya ya, dengan keris ya, yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat dan lain sebagainya, itu termasuk perilaku bid'ah ya. Atau kita minta perlindungan kepada umpamanya yang di pesisir pantai selatan itu minta perlindungan kepada Nyai Roro Kidul dengan memberikan persembahan. Nah, itu juga termasuk perbuatan yang khurafat ya, dengan memberikan persembahan kepada Nyai Roro Kidul tujuannya agar kita dilindungi ya. Itu juga termasuk perbuatan khurafat. Atau kita meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal ya, orang-orang yang sudah meninggal itu kita minta-minta ya kepada orang yang sudah meninggal. Nah, ini termasuk juga perbuatan khurafat. Jadi sudah paham ya tentang TBC. Oke. Tetapi ya ini yang ada kaitannya dengan bid'ah ya, ibadah mahdoh. Itu ada kalanya di kalangan ulama kita itu juga terjadi perselisihan ya, berbeda pendapat. Nah, yang seperti ini itu dinamakan khilafiyah. Contoh apa ya? Contohnya umpamanya sholat tarawih itu ada yang cukup kayak kita ya sebagai seorang Muhammadiyin ya, itu cukup 11 rakaat sholat tarawih. Tapi ada saudara kita yang 23 rakaat. Semuanya mempunyai dalil. Nah, oleh karena itu kalau masih ada dalil yang dirujukan kepada Al-Quran atau Sunnah, yang di situ masih terjadi pembedaan atau beda pendapat antara para ulama, ini dinamakan masalah khilafiyah ya. Ada yang subuh pakai kunut, ada yang tidak ya. Ketika menetapkan hari raya ada yang cukup hisab ya, ada yang harus
hisab dan ru'yah dan lain sebagainya. Itu masalah khilaf ya. Itu saja yang bisa Pak Aziz sampaikan ya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga kita semua dapat terhindar dari virus TBC ini ya, sehingga kita betul-betul menjadi seorang mukmin yang sejati. Dari Pak Aziz cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.